Saudara pendengar, Talkshow Tanah Laut menyapa kita edisi hari ini Rabu 30 April 2025 dalam tema Close and Personal bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. Inilah Ibu Hajah Dian Rahmat Trianto. Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar Radio Tuntung Pandang FM, apa kabar semua berataan? Mudah-mudahan kabar baik dan kegembiraan ya Bu. Alhamdulillah, iya. Mudah-mudahan Semuanya para sehat. pendengar kita Ya, sehat walafiat. yang penting itu. Oke, baik. Saudara pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda dan Anda boleh bergabung bersama kami di 081150120304. Jangan lewatkan kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Karena kalau nanti mau ketemu secara empat mata agak susah mungkin ya. Karena beliau tentu saja kita tahu banyak sekali kesibukan beliau yang harus beliau laksanakan. Baik, saudara pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan, kata orang tak kenal maka tak sayang. Semakin sayang maka semakin cinta. Oke. Kita berharap juga ketika kita sudah mencintai maka kita dapat mendukung segala program-program ya, khususnya yang berkaitan dengan program Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. Baik Ibu, perkenalan secara pribadi. Aslinya Ibu orang mana begitu ya? Lahirnya di mana begitu? Banyak yang belum tahu juga. Iya, belum tahu. Oke. Sebenarnya kalau dibilang Ibu asli orang mana itu sudah bias. Karena orang tua saya sendiri itu dari suku Sunda. Kalau Ibu, Bapak itu suku Sunda Palembang. Saya lahir di Jakarta, tapi karena orang tua saya, Bapak saya adalah tentara. Jadi dari kecil itu sudah diajak berpindah-pindah senusantara, melanglang buana betul. Jadi kami pernah tinggal di Bandung, tentu saja karena orang tua berasal dari sana. Kami pernah tinggal di Timtim, Timur Timur, zaman dahulu kala, karena ayah saya pernah ikut bertugas waktu masih daerah Timtim bergabung sama Republik Indonesia, dan waktu itu masih bayi kalau tidak salah. Jadi saya masih belum ingat ketika berada di sana. Kemudian pernah di Ujung Pandang, pernah kembali ke Bandung, kemudian ke Palembang, pernah ke Jambi, dan kembali lagi ke Jakarta. Tapi sebagian besar dihabiskan di Jakarta. Jadi kalau orang bilang, Ibu aslinya mana? Saya bilang Indonesia. Betul. Jadi tidak penting lagi berasal dari mana. Dan kalau dibilang saya bisa bahasa Palembang, saya bisa bahasa Jambi. Dan kalau ada bilang, Ibu kok agak-agak Jawa ya? Karena setelah menikah saya pernah diboyong sama Bapak ke Semarang. Jadi agak-agak logatnya itu agak ngejowo gitu. Jadi tidak penting lagi dari mana berasal. Jadi saya bilang dari Indonesia. Betul sekali Ibu. Oke. Dan ternyata pengalaman yang luar biasa ya, berpindah ke mana-kemana. Jadi samping dari mengenal wilayah budaya, tapi juga itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Tidak semua orang ya bisa seperti itu, begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kalau boleh tahu kehidupan keluarga gitu, anak ada berapa begitu? Boleh dikenalkan dong? Anak kami itu 5 orang, harusnya 7. Harusnya 5 orang. Yang paling besar kebetulan sedang pendidikan di Akademi Militer, meneruskan ayahnya jadi tentara insya Allah. Kemudian yang kedua sedang bersiap untuk tes masuk Akademi Kepolisian, insya Allah mohon doanya. Tahun ini, tahun 2025. Kemudian yang ketiga sedang bersiap masuk universitas tahun ini. Yang keempat juga, yang kelima itu SMA masih. Jadi bedanya hampir 2 tahun, 3 tahun, dan setahun lah gitu. Cowok, cewek, berapa orang? Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat dan kelima itu perempuan. Oh, berarti 3 cowok, dua cewek. Betul. Oke, iya, luar biasa. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, hobinya apa sih Bu? Hobinya beda ya. Kalau misal dulu zaman masih gadis tuh, karena saya sering berpindah-pindah, jadi hobinya tuh traveling. Jadi mencoba melihat apa tempat-tempat wisata di mana saya tinggal, ataupun apa mencoba kuliner. Kemudian setelah menikah, jadinya itu hobinya masih seperti itu, tapi lebih ke apa, hobi ibu-ibu gitu loh. Jadi lebih ke wastra Nusantara, mengumpulkan kain-kain setempat gitu.
makanan-makanannya pun lebih ke tradisional yang memang karena saya juga waktu itu backgroundnya bapak kan tentara ya dari TNI, jadi istri seorang tentara, kebetulan juga bapak pernah menjabat sebagai komandan Kodim. Jadi saya dituntut untuk misalnya di satu tempat itu mengeksplor misalnya wastra nusantaranya, kainnya, batiknya, atau makanan kuliner-kulinernya, bagaimana itu bisa menjadikan ibu-ibu setempat atau ibu-ibu yang saya pimpin itu menjadi lebih berdaya gitu. Jadi atau paling tidak memberikan wawasan pengetahuan. Betul. Jadi mau nggak mau saya juga belajar gitu loh. Betul. Mencari tahu. Bahkan baru sampai di satu tempat pindah kita. Nah itu saya mencari tahu dari ibu-ibu anggota bahwa apa saja yang istimewa atau apa saja yang spesial dari daerah itu. Gitu. Jadi beda lah gitu, masih satu garis yang sama tetapi sudah bergeser nih dalam spesies yang berbeda. Kalau dulu senengnya gitu ya, mau sini lebih diambil kesenangnya ya gitu. Tempat wisata, ini kesini sini, tapi kalau yang sekarang itu lebih ke manfaatnya gitu ya, pengetahuannya. Betul, mungkin karena bakat traveling ini mungkin karena tertanam dari tadi seperti yang Ibu katakan, ikut orang tua berpindah-pindah kemana-mana gitu. Betul. Jadi mau nggak mau kan kita biasa kalau ibu-ibu bakso yang enak di mana sih sini gitu kan ya. Sepertinya juga waktu misalnya datang ke Kalimantan pertama waktu Bapak tugas di Berau. Tugas di Berau pertama yang Kalimantan Timur ya. Betul. Jadi pertama datang itu makanan yang enak di mana? Pasti itu kan kalau ibu-ibu itu betul. Pasar yang lengkap di mana? Karena kebetulan saya juga senang hobi masak kan ya, jadi pasar yang lengkap di mana tempat kita belanja untuk masak atau apa, jadi apa yang khas dari daerah ini, apa yang bisa saya masak, misalnya saya belajar masakan setempat, terus tempat belanja makanan di mana, makanan yang khas dari daerah ini mana gitu, jadi itu yang saya pelajarin gitu, jadi dari mana-mana tuh. Kadang kalau misalnya di tempat mertua pun seperti itu gitu. Suami senang nih. Oh, ini kesukaan suami nih. Saya belajar dari mertua. Mah, ini bumbunya apa gitu. Ini gitu. Iya, betul. Jadi itu yang bikin saya belajar terus sampai sekarang. Iya. Kayak luar biasa Ibu. Ya, Bu, sebagai seorang istri bupati, orang nomor 1 khusus dari Kabupaten Tanah Laut. Tentu banyak tantangan, banyak hal-hal yang perlu kita sikapi begitu. Nah, untuk itu apa yang menjadi kiat-kiat atau juga yang menjadi kekuatan Ibu sendiri untuk yakin nih kita gitu. Sebutlah misalnya kita percaya diri deh kita gitu untuk melaksanakan segala kesibukan dan aktivitas kita. Sebenarnya khususnya untuk mendampingi Bapak begitu. Ini saya banyak belajar dari Bapak sebenarnya. Jadi dulu waktu saya masih pacaran, bernostalgia nih biasanya sama Bapak itu ada satu hal yang saya kagumi dari Bapak. Apa itu Bu? Bapak itu orangnya terstruktur. Jadi Bapak itu tahu apa yang Bapak mau. Jadi kalau kita dulu anak muda itu taunya saya pengen jadi ini gitu misalnya, saya pengen jadi A misalnya. At least kita katakanlah Bapak pengen jadi tentara gitu. Paling kan nanti aja jadi tentara kan gini-gini. Tapi Bapak itu saya mau jadi tentara. Tapi nanti saya akan jadi pimpinan tentara tahun segini misalnya gitu. Apa yang akan saya lakukan? Tahun segini saya harus sekolah ini. Tahun segini saya harus ini. Tahun segini saya harus begini. Dan Bapak itu mapping ya, lengkap loh. Oh begitu. Ya betul. Jadi waktu itu kita belum menikah dan Bapak itu menulis di buku hariannya itu ada mapping plan gitu. Kira-kira tahun segini saya mau mengambil sekolah ini, tahun segini saya mau ngambil Sesko. Sesko Angkatan Darat itu sekolah tertinggi di Angkatan Darat. Luar biasa tahun segini saya akan sekolah ini, tahun segini saya mendapatkan pangkat ini, tahun segini saya mendapat pangkat ini. Dan tertulis di situ, tahun segini saya akan berpolitik. Oh begitu. Jadi memang sudah tertulis di situ. Dan kemudian buku itu terlupakan. Buku itu saya member ini. Buku itu terlupakan. Kemudian kami menikah ini. Dan setelah beberapa tahun kemudian, saya buka lagi tuh buku itu.
Dan ya Masya Allah tabarakallah, step itu tuh sudah terlalui dan betul. Betul tahun per tahun yang Bapak planningkan itu terlampaui. Exactly. Tepat waktu, tepat sasaran. Oh, luar biasa. Ya, jadi yang saya ambil dari Bapak adalah jika kamu memang mau menginginkan target tercapai, capailah apapun itu halangannya. Oke. Ya, misalnya manajemen uang aja. Saya mau naik haji nih tahun 2025. Oke. Saya menabung dari tahun 2020. Ya dong. Ya. 2021 ternyata saya harus mengeluarkan uang untuk bayar rumah. Terus kita keluarkan dong dari haji itu. Nggak jadi pergi haji kan, berkurang. Ya kan, itu ininya lah, apa namanya tuh, ilustrasinya lah gitu. 2021 ada keperluan lain, keluarkan lagi uangnya. 2022 ada keperluan lain, keluarkan lagi uangnya. Akhirnya 2025 nggak jadi dong naik haji. Ya, itulah. Tapi Bapak strict, mau bagaimanapun caranya, tahun segini saya harus sudah jadi pangkat ini. Dan itu terlampaui. Makanya saya bilang, itulah memang akhirnya dari perdebatan kita yang dari tahun ke tahun, betapa kerasnya Bapak mendidik anak, betapa kerasnya Bapak mendidik saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, ternyata memang ini hasilnya gitu loh. Dan Bapak memang mengajarkan kepada saya sebagai istri dan kepada anak-anak kami bahwa apa yang akan kalian raih tidak ada artinya jika step-step prosesnya itu tidak kalian lakukan secara disiplin. Iya, betul. Okay. Kalau kita tidak disiplin dalam proses, bagaimana kita akan melampaui target kita sesuai dengan keinginan kita? Dan itu sudah ditargetkan sama Bapak. Dan saya tuh tidak habis pikirnya, kok sudah terpikirkan Bapak akan berpolitik? Gitu kan? Luar biasa itu. Artinya pemikiran beliau tuh udah jauh ke depan. Ya, gitu. Visioner menurut saya. Saya bilang secara karir di TNI, Bapak tuh sangat cemerlang. Bapak di Seskonya itu terbaik. Sekarangan militernya juga terbaik. Luar biasa. Masuk ke Seskonya juga, maksudnya itu mendahului dari angkatannya gitu ya. Tidak ada halangan atau hambatan yang membuat beliau itu stuck di karir TNI-nya. Mungkin kalau ada orang misalnya, karena karir saya stuck di TNI, saya mau jadi politik aja kan. Oh enggak begitu. Kalau Bapak diteruskan di TNI mungkin bisa jadi jenderal mendahului para angkatannya misalnya gitu ya. Tapi karena keinginan beliau untuk, saya pengen nih, saya pernah bertanya tuh, kenapa mau masuk politik? Pertama Bapak passionnya memang di situ, ada situ, dan kedua tuh memang mau menyumbangkan ide-ide yang saya kadang lebih luas lagi gitu ya. Bukan, kadang pengalaman kami di masyarakat itu bukan memaksa ya, tapi membuat kami itu membantu masyarakat yang kadang bukan sebenarnya bukan porsi kami juga untuk sejauh itu gitu membantu. Misalnya saya sering mungkin ada beberapa masyarakat di daerah lain yang tidak berani mengetok pintu rumah Dandi malam-malam. Betul, iya. Iya kan, untuk meminta bantuan. Untuk melewati penjagaan aja tuh takut. Betul. Tapi waktu Bapak menjabat sebagai komandan Kodim itu ada masyarakat yang mengetok rumah cuman karena si istrinya mau melahirkan dan BPJS-nya ditolak. Dan hal-hal semacam itu bukan satu kali dua kali datang kepada kami. Nah, dari situlah timbul, kata Bapak, saya tidak bisa menolong secara maksimal kalau saya tidak punya kekuasaan untuk itu. Betul. Ya. Kekuasaan itu akan diberikan kepada saya kalau saya terjun secara total di politik. Sebagai kepala daerah misalnya, atau sebagai wakil rakyat di DPR misalnya, seperti itu. Jika saya diberikan wewenang, ada kewenangan untuk itu ya Bu ya. Ada kewenangan untuk melakukan hal seperti itu gitu. Akhirnya kata Bapak, ya sudah. Dan orang yang paling menentang itu dan paling terakhir untuk menyetujui itu adalah saya. Karena saya tahu betapa Bapak sangat dari awal tuh cita-cita beliau tuh masuk tentara itu begitu besar gitu loh. Jadi saya tuh tahu perjuangan beliau untuk jadi tentara itu seperti apa. Jadi saya tuh yang paling
waktu itu yang Bapak paling apa ya, membutuhkan effort yang besar untuk meyakinkan saya keluar dari tentara gitu loh. Akhirnya saya masuk ke dunia politik begitu betul, ya. karena saya tahu setelah keluar tidak mungkin bisa balik lagi. Betul. Gitu. Dan sebenarnya tidak mudah untuk meninggalkan dunia itu yang memang membesarkan kita dari awal begitu. Betul. Apa namanya, ya saya apa namanya, saya berdoa, saya juga apa sholat minta petunjuk Allah. Akhirnya sudah bismillah, saya bilang oke, kita setelah putuskan ini saya dukung 100%, saya ada di belakang Bapak, ya apapun yang terjadi kita maju sama-sama. Iya, sama-sama. Gitu. Dan wallahi kita yang tidak pernah tahu kita ditakdirkan untuk memimpin Kabupaten Tanah Laut. Tidak ada sedikit pun tersirat untuk apa namanya, bidikan kita itu ke Kabupaten Tanah Laut, mengalir begitu saja. Gitu. Tapi salah satu dapil kita kan memang Kabupaten Tanah Laut untuk pemilihan DPR kemarin gitu. Dapil 2 kan. Betul. Termasuk Kabupaten Tanah Laut itu. Itulah sekilas. Luar biasa. Saya sama Bapak, jadi pikiran-pikiran Bapak itu banyak mempengaruhi pikiran-pikiran saya dalam sehari-hari sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apalagi sekarang sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, itu banyak sekali mempengaruhi. Iya, istri seorang bupati begitu ya Bu ya, mempengaruhi di Tanah Laut. Mempengaruhi apa namanya, bukan kepribadian tapi mempengaruhi saya bertindak dan berperilaku seperti itu. Oke, iya, luar biasa, luar biasa sekali. Artinya kalau kita dapat mengambil garis bawah itu, apapun yang ingin kita raih, kita harus merencanakannya dengan baik. Dan melakukannya dengan baik, meskipun ada seperti yang Ibu katakan tadi, ada rintangan, kemudian ada godaan, ada godaan kiri kanan, muka belakang, atas bawah, selalu ada, akan selalu ada. Iya, tetapi bagaimana kita mendisiplinkan diri kita untuk memegang komitmen kita tersebut? Itu yang saya garis bawahi. Yang penting proses. Betul, proses itu adalah pengalaman yang berharga ya Bu. Harus ada proses, karena kalau instan hasilnya akan bahagianya cepat berlalu. Bahagianya juga hasil instan itu akan cepat berlalu. Apa namanya, dan kadang tidak maksimal juga. Betul. Bahagianya pun tidak full gitu Bu ya. Iya, oke. Baik, Bu. Sebagai seorang suami, kita gosip sedikit ya. Gosipin Bapak close and personal ya. Oke. Sebagai seorang suami, tentu saja kita berdua itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sinkron begitu ya. Oke, kita ada kelebihan, istri ada kelebihan, kekurangan, suami juga ada kekurangan, kelebihan. Apa Bu yang sering menjadi bentrokan mungkin? Lalu bagaimana cara Ibu, Bapak gitu mengatasi adanya ketidaksinkronan tersebut? Ini menarik, soalnya saya Alpa, Bapak Alpa. Oh, begitu. Artinya satu jalan lurus. Bukan, maksudnya apa namanya, saya dibesarkan ala tentara karena saya anak tentara, Bapak tentara. Jadi kadang tuh saya kan wanita alfa kan wanita Bapak juga tentara. Jadi kadang kita apa namanya, bersinggungannya saya agak keras kepala. Itu ya. Apa namanya, Bapak juga ini. Cuman karena kita belajar dari waktu awal-awal juga pasti begitu gitu ya. Tapi namanya juga rumah tangga. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mengerti Bapak mengerti saya. Jadi ya semuanya belajar dari inilah, dari apa namanya, dari pengalaman, dari sehari-hari, dari kita mengerti saja, mengerti tabiat masing-masing. Jadi orang yang paling mengerti Bapak itu saya, orang yang paling mengerti saya itu Bapak akhirnya. Pada akhirnya begitu. Jadi kalau orang bilang Bapak itu keras, betul, sangat keras, karena beliau dididik secara militer dan orangnya pun latar belakang juga orang Sumatera. Itu kalau orang lihat Bapak keras, sebenarnya enggak. Di rumah itu orangnya lucu. Yang tahu untuk melunakkan Bapak itu ada Ibu begitu. Dan anak-anak pun tahu Bapak itu orangnya sering bercanda sama anak-anak, terutama anak-anak perempuan kami itu dekat sekali gitu kan. Jadi suami dan ayah yang betul-betul di rumah itu berbeda lah gitu ininya. Jadi bisa menempatkan lah gitu.
Jadi bukan sesuatu yang tidak harus tegas melulu gitu ya, terus menerus gitu. Enggak ini tidak juga harus disiplin ABRI melulu gitu ya. Gitu. Jadi sesuai porsinya, sesuai. Kalau sama Bapak itu sesuai aturan, sesuai aturan gitu. Jadi kalau misalnya asal sesuai aturan gitu, enak deh jalannya gitu ya. Gitu. Asal sesuai aturan aja gitu. Oke, baik. Ini luar biasa. Ibu, sekarang nih Ibu menjadi istri seorang bupati, otomatis menjadi seorang ketua tim penggerak PKK. Nah, tentu saja dalam program-program PKK yang ada 10 program pokok begitu, tapi juga harus dikolaborasi dengan kondisi-kondisi program-program yang lainnya. Nah, dalam hal itu Ibu, program yang menjadi konsentrasi Ibu untuk saat ini di mana Ibu? Ya karena kita juga ini menjadi program nasional juga. Sekarang kan stunting masih jadi program utama ya. Utama, iya betul. Terutama ada program makan gratis ya, makanan bergizi gratis. Yang jadi program nasional dari Presiden kita, Bapak Prabowo tentu. Jadi ini menjadi program unggulan dari 10 program pokok PKK ini. Karena apa? Karena di berbagai daerah di Indonesia, ya khususnya di Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa daerah yang masih harus penanganan yang serius tentang stunting ini karena lumayan tinggi. Ya, ininya persentasi stuntingnya gitu. Jadi kita stunting ini masih menjadi program yang harus kita benahi lah gitu loh angkanya. Selain itu juga angka kematian ibu hamil dan anak balita gitu. Juga sekarang kan ada program posyandu, posyandu yang terpadu yang baru saja dicanangkan di provinsi dan sekarang di Kabupaten Tanah Laut baru akan dicanangkan. Mungkin akhir Mei ini akan kita resmikan. Sekarang posyandu ini, yang posyandu baru tahun 2025 ini berbeda dengan posyandu sebelumnya. Ini akan berbentuk terpadu. Kalau dulu kan posyandu balita, remaja, dan yang posbindu itu terpisah. Nah ini akan disatukan, terpadu, termasuk juga sekarang posyandu mengurusi hal-hal misalnya terkait dengan dinas-dinas kebersihan, lingkungan hidup, perumahan rakyat. Jadi mengurusi hal-hal sampai sekecil itu gitu. Iya, artinya pelayanan dari posyandu terpadu itu lebih luas. Lebih luas sekarang gitu. Juga ada nanti kita bekerja sama dengan Kominfo yang 112 Raja Lakas itu. Jadi nanti akan ada pengaduan-pengaduan akan disatukan, disinergikan gitu di satu pintu pengaduan itu dimaksimalkan di Raja Lakas itu. Begitu. Oke, baik. Bu, kalau boleh minta gambarannya begitu. Kalau menurut Ibu sendiri sebenarnya kondisi atau partisipasi atau aktivitas dan kreativitas dari perempuan di Kabupaten Tanah Laut ini mungkin seperti apa, Bu? Luar biasa. Saya barusan membuka ini rapat kerja, rapat kerja daerah cabang perwira. Itu pengusaha wirausaha perempuan wirausaha Indonesia. Jadi saya sangat senang sekali ada organisasi-organisasi perempuan yang menaungi usaha-usaha UMKM Tanah Laut. Jadi sehingga tidak ada ada berbagai macam organisasi serupa yang menjadi pilihan bagi wanita untuk masuk di organisasi tersebut. Nggak cuman ada IWAPI atau misalnya ada P2LIPI atau IKM atau apa. Jadi ada bermunculan organisasi-organisasi serupa yang menaungi si perempuan-perempuan ini untuk berkiprah sehingga mudah memilih alternatif begitu alternatif ya betul. Karena apa? Karena mungkin ada yang nyaman di organisasi ini, ada temannya di organisasi ini, cocoknya gitu. di sini, betul. Gitu ya. Sehingga
bisa menjadi pilihan lah untuk beberapa organisasi ini. Tapi yang saya minta bahwa organisasi ini betul-betul menaungi mereka, menjembatani, menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mereka memfasilitasi lah. Misalnya kan ada beberapa UMKM yang diberikan pelatihan yang tadinya misalnya usaha rumahan untuk bikin kerupuk, bikin kuliner-kuliner yang selama ini misalnya cuman usaha rumahan untuk usaha istilahnya cuma dijual ke pasar, cuma dijual belum ada label halalnya, belum ada BPOM-nya gitu kan, belum ada kemasannya gitu. Tapi si organisasi ini menjadi tempat untuk mereka mengembangkan usaha mereka, baik ide, pengemasan, ataupun misalnya tadi pengurusan legalitasnya seperti itu gitu loh. Artinya jadi meningkatkan kualitas dari produksi mereka. Betul. Jadi sehingga mereka pun nyaman gitu loh untuk berkembang. Jadi tidak hanya menjadi pesaing, tapi mereka maju bersama gitu kan. Sekarang ini digitalisasi itu dijadikan sebuah platform yang untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju gitu kan, tidak perlu toko, tidak perlu pegawai yang banyak, mereka menjadi promosi yang efektif sebenarnya kalau kita tahu celahnya. Nah ini kan bisa jadi lahan untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Tapi caranya seperti apa? Caranya diedukasi. Bagaimana cara mempergunakan platform itu untuk memajukan usaha mereka gitu. Kalau tidak ada pelatihan, tidak ada edukasi, mereka nggak tahu nih menggunakan smartphone ini seperti apa secara maksimal gitu kan. Jadi taunya sudahlah yang penting payu, yang penting laku gitu kan. Tapi pengemasannya seperti apa, label halalnya seperti apa gitu kan. Di pendistribusiannya seperti apa. Nah, salah satu penggunaan organisasi ini seperti itu, perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk menjangkau si UMKM ini supaya lebih terlihat lagi gitu. Kalau kita kan mana ada tahu misalnya di desa ini ada yang enak bikin kerupuk, tapi dia tidak pede misalnya untuk menjual secara lebih luas karena dia tidak tahu bagaimana caranya menjual. Yang penting pesan kerupuk yang selama ini tetangganya kalau mau ada arisan aja pakai kresek biasa aja. Padahal rasanya enak gitu. Nah, yang kita di pemerintahan ini nggak tahu ya, kita kalau ada acara paling yang kita pesan dari dia lagi karena dia yang berani gitu. Nah, organisasi inilah yang bisa menjangkau masyarakat tertentu, yang bisa menghimpun mereka menjadi satu. Nah, itu yang maksud saya perpanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk merekrut mereka itu semua gitu. Di samping itu juga agar para perempuan kita, khususnya perempuan pelaku usaha gitu, dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi. Betul. Nah, artinya tidak hanya sekedar kayak say hello gitu ya, upload status gitu ya, seperti itu. Agar bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas diri, kualitas produksi kita gitu. Sekarang aja kan beauty vlogger itu lahir dari istilahnya cuma ngetes make up aja. Sekarang banyak mua-mua yang baru-baru lahir dari beauty vlogger itu. Gitu kan? Coba bagus make upin saya dong gitu. Aduh nggak berani. Ini cuma saya make up aja pasti bisa. Sekarang banyak sekali mua-mua yang lahir dari beauty vlogger itu. Dia memanfaatkan platform media sosial yang ada gitu. Itu juga yang kita kehendaki dengan para perempuan kita begitu ya, khususnya di Kabupaten Tanah Makanya tadi pas saya membuka rapat kerja daerahnya itu banyak sekali ternyata UMKM kita yang tidak terdeteksi sama pemerintah daerah selama ini gitu loh. Pas saya tanya alasannya kenapa, ulun malu lah, ulun kada enak nih bikinnya. Ibu kenapa nggak sepede itu gitu ya. Nah, tapi ternyata inilah yang dilirik sama organisasi-organisasi itu untuk bergabung. Makanya tadi saya bilang dibina jadi supaya tidak lari nih si anggotanya sudah masuk. Bagaimana agar lebih baik lagi. Sudah masuk, jangan sampai lari dengan cara apa? Dengan cara program-program mereka tiap bulan itu tetap di maintain terus supaya si anggotanya tidak lari, jangan sekedar cuman kumpul-kumpul saja. Minimal adalah silaturahmi tiap bulannya gitu.
untuk apa nih, bikin apa, misalnya per ini untuk kuliner, untuk wastra nusantaranya, misalnya sasirangannya, untuk apanya, untuk apa namanya si usaha catering misalnya, untuk usaha kuliner, untuk usaha si sasirangannya gitu. Bahkan tadi ada petani dan usaha tambang. Oh begitu. Betul. Perempuan. Oke, luar biasa. Betul. Bagaimana Bu? Makanya saya bilang ini perwira ini baru berdiri 1 tahun 2024 kemarin gitu, dan ternyata sampai nasional. Ternyata ada organisasi nasionalnya. Gitu. Mudah-mudahan lah makin banyak perempuan-perempuan yang berdaya, jadi makin mengurangi permasalahan domestik betul, di stereotip masyarakat terhadap perempuan. Ya, di masyarakat yang sekarang nilai makin tinggi ininya si angkanya, terutama kasus KDRT atau kekerasan lainnya. Ya, background masalah ekonomi, masalah ini salah satu untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan peningkatan ekonomi keluarga. Betul sekali. Karena sebagian besar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, katanya dideteksi penyebabnya adalah faktor ekonomi. Betul sekali, karena ketidakmandirian perempuan tersebut gitu. Itu salah satu usaha ini adalah kita kemandirian perempuan, pemberdayaan perempuan di dalam keluarga. Gitu. Iya, oke. Baik, luar biasa. Kita berharap perempuan kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini, dan dimanapun suara dan siaran kami di pagi menjelang siang hari ini bisa dinikmati, kita dapat mengambil semangat dari apa yang tadi Ibu sampaikan, sehingga kita benar-benar menjadi perempuan yang mandiri, berdaya guna dan berhasil guna ya Bu ya. Amin. Oke, baik Bu. Tidak terasa ternyata ya. Waktu berjalan perlahan namun pasti Bu. Oke, selaku istri dari orang nomor 1 di Kabupaten Tanah Laut, selaku ketua tim penggerak PKK, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi komitmen ke depan Bu terhadap Kabupaten Tanah Laut umumnya, perempuan pada khususnya? Pertama, nggak muluk-muluk ya, visi dan misi kami sebagai bupati dan wakil bupati, terutama pada saat menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Tanah Laut itu tercapai. Ya, semua program-program berjalan dengan lancar dan terrealisasikan. Termasuk juga kemarin kan Bapak mendapat penghargaan tuh. Betul, ya, luar biasa. Dan alhamdulillah jalanan yang di Riam Adungan itu juga sudah diterima oleh Bapak Wamen kan kemarin, dan insya Allah juga itu terrealisasi. Itu juga menjadi permasalahan. Betul, setelah bertahun-tahun gitu, itu berpuluh-puluh tahun itu tidak masyarakat di sana menanti. Akhirnya kemarin itu ada pencerahan bahwa itu sudah ada titik terang. Ada titik terang, dan alhamdulillah satu persatu permasalahan itu bisa kita wujudkan gitu loh. Insya Allah berkat kerjasama sebenarnya ini kan semua tidak mungkin dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi semua stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini terlibat, termasuk juga doa masyarakat semuanya gitu lah. Jadi yang terutama adalah program-program itu berjalan dengan lancar semuanya, itu yang utama. Dan setelah itu kan pastinya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut lebih meningkat lagi, kesenjangan sosial itu makin bisa teratasi. Dan membuat Kabupaten Tanah Laut itu lebih maju, dan wanitanya terutama perempuannya itu bisa berdaya, mampu menyelaraskan, dan tingkat kemiskinan juga bisa kita tekan gitu kan. Kemudian anak-anak sekolah atau putus sekolah juga bisa semakin berkurang. Dan saya concern sekali sama kemarin itu yang menjadi salah satu program juga saya minta sama Bapak untuk dimasukkan ke visi misi adalah tingkat kekerasan seksual untuk anak di bawah umur, terutama yang terjadi di sekolah-sekolah yang berbasis menginap gitu ya, atau sekolah boarding school, baik itu di pesantren atau di sekolah biasa gitu. Nah, itu juga menjadi concern saya sebagai seorang ibu tentunya dan seorang perempuan gitu. Nah,
salah satunya mungkin dengan edukasi, dengan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah tersebut, juga dengan ada konseling dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi salah satu konsen kita gitu, dan itu juga masuk dalam program pokok PKK gitu. Betul. Nah, selebihnya sih kita berjalan sesuai dengan program, visi misi, dan insya Allah akan tercapai itu semua berkat dukungan semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Oke, Bu, tertarik dengan salah satu misi tadi yang Ibu sampaikan tentang tingkat kekerasan seksual terhadap anak. Ada program pusat kita yang GN Aksa ya, Gerakan Nasional Atasi Kekerasan Seksual Anak. Tanah Laut juga disinyalir masih cukup tinggi angka kekerasan tersebut. Betul. Iya. Bagaimana tim penggerak PKK sendiri dan Ibu selaku ketua untuk memerger SKPD yang bersangkutan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di sini agar kita satu visi, satu jalur begitu untuk dapat mengatasi hal seperti ini. Ya, sebenarnya kan yang terdeteksi itu dan melakukan pelaporan itu tuh sedikit ya. Iya, betul. Yang terjadi itu sebenarnya kita tahu itu lebih banyak dari lebih itu. Banyak Iya. Karena pertama mungkin ditutupin ataupun karena rasa malu, rasa malu atau kurang apa akses, gitu ya, mungkin, kurang iya. akses juga. Makanya kita meluncurkan kemarin itu Raja Lakas itu juga untuk menyiasati hal-hal tersebut gitu, untuk pelaporan yang kita melindungi pelapor itu supaya ada perlindungan dari pelaporan itu. Juga ada juga konseling dari si pelapor dan juga korban gitu. Dan nanti juga ada lintas koordinasi lintas sektor antara dinas yang terkait termasuk juga PKK untuk ada edukasi di sekolah-sekolah terutama mulai dari tingkat PAUD. Itu kenapa tingkat PAUD? Karena sekarang sudah bergeser. Korban-korban tidak lagi berada di usia SMP atau SMA atau SD. Sekarang remaja sudah mulai ke atas gitu ya. Ya, sekarang sudah mulai di bawah usia SD, sudah mulai balita. Kita banyak sekali contohnya di media sosial kita bisa lihat kan. Betul. Gitu loh. Nah, kenapa kita perlu mengedukasi anak-anak itu? Karena dari situlah usia emas itu kan gitu loh. Anak-anak PAUD itu justru yang gampang istilahnya itu masih otaknya masih bisa didoktrin, didoktrin untuk melakukan pencegahan gitu. Kenapa saya kemarin itu ingin mengadakan kampanye tubuhmu adalah bukan aset, tubuhmu adalah hakmu gitu. Jadi tidak ada yang boleh menyentuh tubuh kamu selain dirimu sendiri gitu. Apalagi sekarang kita anak-anak itu yang sebagai korban itu bukan lagi orang lain pelakunya, tetapi orang terdekat betul, gitu. Kita ngerinya kan bukan lagi tetangga atau apa. Kadang ayah kandungnya sendiri gitu. Ya. Jadi sekarang itu kemarin saya bertemu dengan para pengajar di PAUD juga, Ibu saya titip untuk mengajarkan ke anak-anak gitu ya, tidak boleh ada yang menyentuh tubuh kamu selain kamu sendiri gitu. Say no. Say no. Kalau dulu kan ada istilahnya itu tubuhmu boleh disentuh hanya oleh orang tua. Nah, sekarang kamu dan orang tua kamu. Sekarang udah bergeser. Nilai-nilai itu sudah tidak berlaku lagi gitu ternyata gitu. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Karena miris. Karena sebagian dari pelaku itu adalah ternyata orang terdekat, termasuk ayah kandungnya sendiri gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita sekarang gitu. Secara moral, secara etika, itu sudah nilai-nilai itu sudah jauh bergeser dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, itulah yang kampanye-kampanye campaign seperti itu yang harus kita edukasikan ke anak-anak, mulai dari usia PAUD. Gitu. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ini menjadi komitmen dari kita semua, Bu. Menurut Ibu, mungkin menurut pengamatan, menurut pengalaman dan sebagainya, dengan dunia digitalisasi atau dunia ada di genggaman gitu, nah sehingga juga menjadikan perempuan kita kebablasan begitu, banyak
mempergunakan dengan hal-hal yang kurang etis dan sebagainya. Apa sebenarnya Bu yang yang menjadi hal-hal yang mempengaruhi terhadap perilaku-perilaku negatif seperti itu? Ya, kurang bijak dalam bermedia sosial. Jadi itu saya harus saya tekankan terutama pertama ke anak-anak saya sendiri itu sebenarnya. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Dan sekarang kita itu untuk bikin visa nih untuk masuk ke negara luar itu ditanya media sosialnya apa. Mau masuk ke universitas, ini anak saya mau daftar ke Akpol, itu ditanya tuh media sosial Anda itu apa. Misalnya kalau ada Instagramnya apa, Facebooknya apa, terus TikToknya apa. Karena apa? Jadi itu menjadi sebuah penilaian juga. Bukan penilaian, akan dilihat backgroundnya, apa yang pernah dipostingnya, apa yang pernah dikomennya, apa yang pernah di like-nya, emailnya apa, karena akan di track dari situ. Apakah dia pernah men-searching situs porno, pernah terlibat judi online, apakah pernah pinjol. Nah, jadi nih ya para pendengar Radio Tuntung Pandang, terutama anak-anak muda Kabupaten Tanah Laut, bijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Saya punya satu cerita dan ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya kan pernah terlibat di salah satu yayasan Trikusuma Bangsa. Yayasan ini yayasan anak-anak jalanan. Dan kebetulan saya waktu itu punya seorang teman, seorang ibu. Waktu itu nangis-nangis ngadu sama saya, anaknya itu pernah pacaran, anaknya perempuan. Anaknya pernah pacaran, anaknya itu perempuan SMA kelas 1, pernah pacaran sama anak SMA kelas 3. Kemudian putus. Putus si anak si cowok ini menyebarkan foto si perempuan itu di media sosial, topless, telanjang dada. Dan foto itu tersebar di chat room pedofilia. Kebayangkan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi itu, dan itu dilelang. Dan saya baru sekali itu, saya bilang ini di Indonesia kan? Saya pikir ini bukan di Indonesia loh. Jadi orang yang mau masuk ke chatroom itu harus diundang oleh salah satu anggota chatroom itu. Kalau tidak, atau berdasarkan rekomendasi dari anggota itu. Kalau tidak boleh masuk. Jadi saya mencari tahu sampai saya berkolaborasi sama polisi. Polisi pun akhirnya, Bu, ada wartawan nih yang bisa membobol, katanya kayak gitu. Kalau Ibu mau, Ibu pakai si passwordnya wartawan ini, dan gitu. Akhirnya saya pakai password orang itu, dan itu saya tuh sampai merinding sampai saya, itu pengen saya hajar sesuatu di dalam chatroom itu. Di dalam chatroom itu semua foto anak-anak Indonesia, baik itu perempuan semua ya. Dan sekarang mungkin ada laki-lakinya juga. Dari mulai anak SD, SMP, SMA itu dilelang, Bu, Pak. Luar biasa. Dilelang, bahkan ada yang dijual belikan fotonya itu. Karena saya tadinya mau mencari si foto anak itu kan, gitu loh. Dan dijual di situ katanya si fotonya itu. Saya bilang ini di Indonesia. Iya, betul di Indonesia. Kirain di luar negeri aja adanya seperti itu, begitu Bu ya. Ternyata di Indonesia di tempat kita ya. Dan bersih atau tidak, sudah di-ban chatroom itu, muncul lagi. Di-ban, muncul lagi. Dengan anggota yang ganti-ganti username. Kalau saya ceritakan itu udah benar-benar yang jual belinya tuh benar-benar di luar nalar. Dan itu memberikan pelajaran apa nih, Bu, kepada anak-anak kita, khususnya para perempuan kita? Dari situlah saya tuh sampai yang, ini semua untuk anak-anak muda ya, baik perempuan, laki-laki, sekarang tidak terbatas ya. Tubuh kalian itu adalah hak kalian sepenuhnya. Jangan biarkan orang lain itu tahu, siapapun itu ya, maksudnya. Kecuali kalian sudah menikah, itu maksudnya jadilah milik pribadi masing-masing gitu ya. Apalagi di dunia digital saat ini gitu. Di handphone pribadi pun masih bisa dihack orang, ya.
hati-hati memakai. Begitu juga untuk bermedia sosial. Begitu juga ibu-ibu, tolong ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Memang lucu kelihatannya kalau misalnya kita memfoto anak kita pakai baju renang di kolam, di pantai sedang bermain, gitu, memakai baju renang, difoto, kemudian kita upload gitu ya, kadang, di apa namanya di kolam renang, anak kita pakai tanpa baju atau lagi pakai pampers sekalipun, tapi percayalah di luar sana banyak predator yang sakit, yang akan mempergunakan tidak bertanggung jawab. Yang sekarang kita tidak tahu penyakit seksual itu sudah sangat banyak beragam gitu loh. Ya, kita tidak tahu itu sekarang jaringan internasional tuh banyak sekali. Banyak kejadian yang baru-baru ini kan kita bapak-bapak, ibu-ibu tuh bisa membaca dari media sosial kan. Bayi aja tuh bisa bikin orang terangsang foto bayi. Betul, Jadi bijak-bijaklah bermedia sosial, apalagi kita mau memposting sesuatu anak kita, keponakan, apa segala macam. Niatnya baik sebenarnya. Niatnya baik, membagikan foto, misalnya lucu, anak lagi main di pantai, cuman pakai popok, cuman pakai pampers, cuman pakai baju renang. Tapi kita harus lihat kondisi saat ini dengan ketidak ada batasannya dunia maya yang bisa dilihat di ujung dunia sana. Orang bisa mengakses kapan saja di media sosial, dan banyaknya penyakit-penyakit yang kita tidak tahu bagaimana orang bisa mengakses itu gitu. Makanya bijak-bijaklah dalam bermedia sosial. Kita tidak pernah tahu apa foto kita, bagaimana mau orang melakukan dengan foto tersebut. Iya, bagaimana orang memperlakukan. Betul foto sekali. Kita, foto anak-anak kita, foto keluarga kita, begitu. Iya, luar biasa. Ini sebuah tambahan wawasan pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi perempuan, mulai dari ibu-ibu sampai dengan anak-anak balita kita, begitu yang kita harus super hati-hati sekarang, super hati-hati karena niat kita belum tentu dipergunakan orang dengan baik. Apalagi ada teknologi AI apalagi sekarang udah ada AI. Bisa diada-adakan. Masya Allah. Oke. Baik, Bu, di dalam perjalanan berkeluarga, tentu ada pengalaman yang nyaman, ada pengalaman yang mungkin tidak nyaman, mungkin ada sesuatu pengalaman, Bu, yang berkesan mungkin bagi Ibu yang menjadi sebuah kayak selalu teringat dengan pengalaman itu, dan itu juga pengalaman yang memberikan pelajaran yang sangat berkesan lah. Pokoknya apa nih, Bu, yang pernah terjadi, yang pernah Ibu alami begitu? Yang paling berkesan nih, semuanya itu berkesan ya. Semuanya berkesan. Cuma nih sampai saat ini tuh kita ditempatkan di tanah laut ini, tidak ada yang tahu. Artinya sampai mencapai ke titik ini. Sampai mencapai ke titik ini gitu, karena kami betul apalagi banyak awalnya banyak penolakan kami di sini gitu kan, banyak isu-isu kami bukan putra daerah, bukan orang asli tanah laut gitu, tapi buat kami ingin membuktikan bahwa kami di sini itu bukan hal sesuatu yang negatif gitu, bahwa kami betul-betul ingin membuat tanah laut ini menjadi maju bersama kami, tentunya juga bukan sesuatu yang ingin menguntungkan kami secara pribadi lah gitu loh. Tidak ada keinginan kami dari awal itu untuk ditempatkan di tanah laut ini dengan tujuan-tujuan yang secara pribadi menguntungkan pihak-pihak kami sendiri gitu. Tidak ada yang tahu, Bu, gitu kan? Betul, mengalir begitu saja gitu kan. Ternyata sampai di titik ini. Betul, karena secara karir pun Bapak kan sudah diterima sebagai anggota DPR gitu kan. Sudah istilahnya sudah duduk manis lah di Jakarta, dan saya pun udah senang, waduh udah berkumpul lagi sama anak-anak gitu kan gitu. Tapi Allah menunjukkan jalan kami harus di tanah laut, sudah dijalankan saja. Alhamdulillah. Ini pengalaman yang luar biasa menurut saya. Iya, pengalaman yang luar biasa dan menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan, Bu, ya. Betul. Oke. Baik, satu lagi, Bu, ini terakhir mungkin, ini pesan-pesan imajinatif nih untuk khususnya untuk perempuan di tanah laut.
untuk menguatkan semangat dan untuk memberikan wawasan pandangan untuk kita semua. Jangan pernah mengecilkan kemampuan diri sendiri, Bu. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, percayalah bahwa ada sesuatu yang besar di diri masing-masing yang kadang tidak terlihat oleh dirinya sendiri gitu loh. Yang mungkin orang lain bisa melihat, tapi kadang diri kita sendiri tidak melihat. Dan itu kadang menjadi batu sandungan buat kita untuk lebih maju lagi. Nah, itu yang harus kita keluarkan dari diri kita, istilahnya itu sampah di pikiran yang harus kita buang jauh-jauh gitu. Nah, itu caranya seperti apa? Caranya ya itu tadi, kita harus lebih mengeksplor diri kita. Kita tahu kan, yang tahu diri kita itu diri kita sendiri. Ya, orang mau bilang apa, orang mau menilai kita seperti apa, jika kita nyaman, jika kita tahu yang kita lakukan, ya lakukan saja gitu loh. Jadi jangan pernah mengecilkan apa yang ada di pikiran kita. Kalau itu kemampuan kita, ya lakukan. Oke, baik, luar biasa. Iya, Ibu Hajah Dian Rahmat Trianto, apa yang Ibu sampaikan banyak sekali memberikan wawasan pengetahuan, khususnya juga semangat dan motivasi untuk kita semua, ya, khususnya untuk perempuan Kabupaten Tanah Laut. Selamat melaksanakan tugas Ibu di Kabupaten Tanah Laut, dan saya kira kita semua para perempuan dan masyarakat Tanah Laut siap untuk mendukung. Terima kasih Ibu atas kebersamaan di siang hari ini. Dan saya mohon maaf jika kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Siap, oke. Dan sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, tapi kita berharap suatu ketika di suatu masa kita akan bisa kembali bersua Ibu. Karena tentu tidak akan habis-habisnya hal-hal yang harus kita bicarakan, khususnya mengenai program-program perempuan Indonesia. Baik, sahabat Tuntung Panang FM, para pendengar setia, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa bersama Ibu Hajah Dian Rahmat Trianto, istri Bupati Tanah Laut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.